Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan melanjutkan petualangan Luffy dan sebagian kru di Pulau Elbaf. Arc Elbaf ini tidak hanya sekedar berisikan petualangan dan pertempuran saja, melainkan ada pula rahasia besar yang terungkap satu persatu. Setelah melewati hutan Elbaf, Luffy menemukan suatu tempat di ujung hutan tersebut, dan ternyata tempat itu adalah sebuah perpustakaan. Tentu kita bisa menduga bahwa perpustakaan itu adalah milik Jaguar Disal, salah seorang penyandang di dan penyintas dari Ohara. Dia adalah orang yang sangat berambisi mengungkap kebenaran dunia. Pada masa lalu, Sal memerintahkan beberapa raksasa untuk mengamankan dan memindahkan buku-buku dari Ohara ke Elbaf. Bahkan Vegapunk pernah datang ke Elbaf hanya untuk mempelajari kebenaran dari berbagai buku-buku itu. Saat ini, pasti pengetahuan Sal tentang kebenaran dunia telah semakin berkembang. Dia juga memiliki tim yang terdiri dari banyak arkeolog dan orang-orang terpelajar dari seluruh dunia, sehingga mereka terus mengumpulkan literatur penting untuk dipelajari di Pulau Elbaf. Maka, saat ini secara garis besar, Sal telah mengetahui apa sebenarnya arti dari Will of D. Sal juga telah mengetahui tentang kedatangan bajak laut topi jerami ke Elbaf, sehingga dia berencana ketika bajak laut topi jerami bertemu dengan Sal di perpustakaan itu, dia akan menceritakan semua hal tentang Will of D kepada mereka. Alasan mengapa Sal mau mengungkapkan tentang Will of D, karena di sana ada Luffy sebagai penyandang D sekaligus Joy Boy yang baru. Tapi berhubung Luffy saat ini hanya bersama dengan Zoro, Sanji, Nami, dan Usopp, maka mereka tidak mengetahui siapa Jaguar Disal. Yang mengetahui Sal dalam bajak laut topi jerami hanya Robin saja, sedangkan saat ini Robin bersama Franky, Jinbei, dan Brook masih bersama dengan bajak laut Jane Warrior. Jadi kelompok Luffy ini lebih dulu bertemu dengan Sal dibanding kelompok Robin. Meski begitu, Sal sudah mengenal Luffy dari poster buronannya, dan dia juga tahu bahwa Robin sebentar lagi pasti akan tiba di Pulau Elbaf juga. Karena Luffy mendengar nama Robin disebut oleh Sal, maka Luffy pun paham bahwa Sal adalah teman lama Robin, yang berarti Sal juga adalah orang yang baik. Sambil menunggu Robin dan yang lain tiba di sana, Sal pun mulai bercerita. Sal mengatakan bahwa Will of D adalah tentang harapan fajar untuk bersinar di tengah dunia yang akan tenggelam. Seperti yang sudah pernah sering dibahas, D adalah singkatan dari daun atau fajar. Fajar seringkali berkaitan dengan harapan baru, sehingga para penyandang D harusnya membawa harapan baru untuk dunia yang berpotensi musnah karena kenaikan air laut. Kata-kata dari Saul ini mirip seperti kata-kata dalam surat Nefertari-di Lili yang dibicarakan oleh Raja Cobra dalam chapter 1085. Kurang lebih, dalam surat itu, Lily menulis tentang membawa bendera fajar untuk dunia yang mungkin tenggelam. Itulah maksud dari Will of D. Sal juga menjelaskan lebih rinci lagi. Jadi orang-orang D akan menjadi pembawa harapan yang bisa menyelamatkan dunia dari potensi tenggelam. Namun untuk mewujudkan hal ini, One Piece harus ditemukan oleh penyandang D yang tepat terlebih dahulu. Seperti kata Vegapunk dalam siarannya beberapa waktu yang lalu, masa depan dunia akan berada di tangan orang yang menemukan One Piece. Sal pun menjelaskan jika One Piece ditemukan oleh penyandang D yang salah atau oleh orang di luar penyandang D, maka masa depan dunia akan berada dalam bahaya. Sedangkan jika One Piece ditemukan oleh penyandang D yang tepat, maka masa depan dunia akan lebih baik. Jadi, kesimpulannya adalah, jika One Piece ditemukan oleh penyandang D yang tepat seperti Luffy, maka masa depan dunia menjadi lebih baik dan semua orang akan bergembira. Namun jika yang menemukan One Piece bukanlah penyandang D atau bahkan seorang penyandang D yang jahat seperti Kurohige, maka masa depan dunia akan menjadi buruk, bahkan lebih buruk dari dunia saat ini yang sedang dikuasai oleh pemerintah dunia. Karena itulah, sebelum kematian Shirohige, dia berkata bahwa Marshal D. Teach bukanlah orang yang dinanti oleh Roger. Itu mengisyaratkan bahwa meskipun Teach adalah penyandang D, tapi dia bukanlah orang yang tepat. Setelah membahas soal D, Sal pun memperingatkan bahwa di Elbaf ini banyak sekali raksasa yang kuat dan tidak semua dari mereka memiliki sifat yang baik. Ada pula beberapa raksasa jahat yang berusaha menggulingkan Raja Elbaf saat ini. Para raksasa jahat itu dipimpin oleh Pangeran Loki yang merupakan anak dari Raja Elbaf.
Tapi Raja Elbaf tidak hanya memiliki satu anak saja, melainkan dia mempunyai 2 orang anak. Tentu kita bisa menduga siapa nama anak yang lain dari Raja Elbaf itu. Sama seperti dalam kisah mitologi, saudara dari Loki ini bernama Thor. Mereka adalah 2 calon Raja Elbaf selanjutnya. Para raksasa kerajaan Elbaf itu pun sempat salah paham bahwa Luffy dan yang lain ingin mengacaukan kerajaan Elbaf, karena beberapa waktu yang lalu, Luffy, Zoro, dan Sanji yang mengalahkan monster-monster di hutan Elbaf sempat membuat hutan terbakar. Namun Sal akan membantu menjelaskan kepada pihak kerajaan bahwa Luffy dan kawan-kawan tidak bermaksud mengacau. Mereka adalah orang-orang baik yang hanya ingin berkunjung. Kemudian diperlihatkan kastil kerajaan Elbaf. Di sana ada seorang raksasa yang hendak pergi ke tempat Sal. Dia adalah Pangeran Thor, saudara dari Pangeran Loki yang disebutkan tadi. Berbeda dengan Loki yang memiliki sifat yang buruk, Thor ini adalah raksasa yang baik. Hanya saja dia tegas dalam melindungi Pulau Elbaf. Thor sempat marah kepada Luffy dan kawan-kawan karena hampir membakar pohon Yggdrasil. Tapi setelah mengetahui bahwa Luffy adalah pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika, Thor langsung tersenyum dan ingin segera bertemu dengan Luffy. Thor berkata bahwa akhirnya dia bisa menemui seseorang yang juga memakan buah iblis dewa. Ini mengindikasikan bahwa Thor juga adalah seorang pengguna kekuatan buah iblis dewa, karena dewa dalam dunia One Piece memang bukan hanya Nika saja, tapi ada juga dewa-dewa lain. Kembali menyoroti perpustakaan Shaw, di sana selain soal Will of D, masih ada berbagai misteri lain yang juga mulai terungkap. Salah satu informasi yang ada di buku-buku di sana adalah soal keistimewaan dari ras Buccaneer. Di Pulau Egghead, Vegapunk sempat menduga bahwa hal spesial dari ras Buccaneer bukan sekedar fisik yang kuat, melainkan ada sesuatu yang lain. Nah, di salah satu literatur peninggalan Ohara ini, misteri soal ras Buccaneer akhirnya diungkapkan. Diketahui bahwa hal spesial dari ras Buccaneer merupakan kemampuan untuk mendorong tubuh melampaui batasan demi melindungi orang yang dicintai. Ini bukan sekedar kekuatan fisik biasa, melainkan dorongan supranatural untuk membuat tubuh bisa melampaui batasan berkali-kali. Inilah mengapa walau Kuma sudah kehilangan memori dan menderita cedera yang sangat parah, tapi dia masih mampu untuk bergerak dan menyelamatkan Bonnie yang berada dalam bahaya. Itu bisa terjadi karena kemampuan spesial dari ras Buccaneer yang ada dalam diri Kuma. Selain itu, diketahui pula cerita sejarah tentang ras Buccaneer. Pada masa lalu, mereka menjadi penghubung antara raksasa dengan manusia, sebab ras Buccaneer bisa hidup di antara keduanya. Bisa dibilang, fisik mereka bagaikan perpaduan antara raksasa dengan manusia. Mereka terlalu kecil untuk dianggap raksasa dan terlalu besar untuk dianggap manusia. Namun fisik yang unik itu justru membuat mereka bisa berada baik di lingkungan raksasa maupun di lingkungan manusia. Pada masa lalu, mereka pun berperan penting dalam menjembatani hubungan baik antara raksasa Elbaf dengan manusia yang tinggal di kerajaan kuno. Tak heran pihak pemerintah dunia membenci ras Buccaneer dan menganggap bahwa mereka telah melakukan kejahatan pada masa lalu. Itu karena dulu mereka membuat para raksasa Elbaf bersekutu dengan para manusia di kerajaan kuno yang merupakan musuh aliansi 20 kerajaan pendiri pemerintah dunia. Selanjutnya, rahasia lain yang terungkap di perpustakaan Saul itu adalah tentang perang dalam abad kekosongan. Awal mula dari perang itu hanyalah soal perbedaan ideologi dan pandangan dari Joy Boy sebagai pihak kerajaan kuno dan dari banyak negeri dari luar sana. Setelah Joy Boy kembali dari petualangannya sebagai seorang bajak laut, dia mendapatkan pemahaman baru tentang seluruh dunia, yang mana pemikiran Joy Boy itu disetujui oleh pihak kerajaan kuno. Tapi banyak negeri di luar sana yang tidak sepakat dengan hal itu, karena mereka memiliki pandangan yang berbeda. Walau belum diketahui dengan pasti ideologi dan pandangan apa sebenarnya yang berbeda dari Joy Boy dan pihak-pihak lain, tapi yang jelas perbedaan itulah yang menjadi awal perselisihan. Inilah mengapa dalam siaran Vegapunk, dia tidak mau menghakimi mana pihak yang baik dan mana pihak yang jahat, karena awal mula perang abad kekosongan hanyalah soal perbedaan ideologi. Namun, Saul menjelaskan bahwa perbedaan ideologi itu disusupi oleh niat jahat dari seseorang. Ada orang yang ingin memanfaatkan keadaan untuk menghancurkan kerajaan kuno, karena kerajaan kuno sangat kuat dan terlalu mendominasi dunia. Orang itu pun ingin mendirikan organisasi sendiri untuk menggantikan kerajaan kuno. Orang tersebut tak lain adalah Nerona Imu. Dia adalah dalang dari aliansi 20 kerajaan dan otak berdirinya pemerintah dunia. Selain itu, masih ada banyak misteri dan rahasia lain lagi yang terungkap dalam arc Elbaf ini. Beberapa di antaranya adalah soal raksasa kuno dan Ors. Mereka memiliki sejarah yang menarik dan memiliki peran penting bagi dunia pada masa lalu, karena ras mereka disebut sebagai penarik benua. Bangsa Ors juga dulunya berasal dari Elbaf. Hanya saja seiring berjalannya waktu, jumlah mereka semakin sedikit dan kini kalah jauh dari jumlah raksasa biasa.
Kemudian, ada pula pengungkapan misteri soal pria dengan bekas luka bakar. Akan diketahui bagaimana dia bisa mendapatkan Rod Poneglyph terakhir, dan apa sebenarnya tujuan dari pria dengan bekas luka bakar itu. Terakhir, di Elbaf pun ada cerita legenda yang jauh lebih tua dari abad kekosongan. Cerita itu tentang dewa pada zaman dulu. Di antaranya adalah dewa matahari, dewa hutan, dewa hujan, dan dewa bumi. Kisah para dewa itu pasti sangat menarik, karena kekuatan salah satu dewa yakni dewa matahari dimiliki oleh Luffy sang tokoh utama. Maka, kisah tentang dewa matahari Nika pun semakin dieksplorasi di Pulau Elbaf, sebab telah dikonfirmasi bahwa cerita tentang Nika berasal dari sana. Dari cerita itu pun, Luffy semakin mengetahui identitas asli kekuatan yang dia miliki, dan apa saja keseluruhan kemampuan dari Dewa Nika. Dengan semua rahasia dan misteri penting yang diceritakan di Elbaf itu, maka jelas bahwa Arc Elbaf memiliki pengaruh yang luar biasa dalam cerita One Piece, dan akan membawa kita pada pemahaman sejarah yang mendalam. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1128. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.